bagaimana kabarnya teman-teman sahabat YouTuber dimanapun berada? Semoga teman-teman sehat semua ya. Nah, jadi oh ya, jangan salfok sama backgroundnya ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menaikkan atau memperbaiki retensi video atau channel yang penontonnya hanya stuck di angka 100, 200 dan subscribernya nggak nambah-nambah. Nah, siapa teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu? Ketika upload video sudah 2 hari, 3 hari, seminggu subscribernya hanya segitu-segitu saja, dan juga penayangan videonya hanya 10 orang yang menonton, 20 orang, 100 orang. Kalau 200 itu udah paling banyak kadang-kadang ya. Nah, jadi bagaimana cara solusinya? Kenapa video teman-teman itu tidak mendapatkan penonton? Ada beberapa faktor penyebab kenapa channel teman-teman itu tidak mendapatkan penonton dan juga tidak mendapatkan subscriber. Nah, yang pertama, coba teman-teman masuk ke YouTube Studio. Mungkin buat teman-teman yang sekarang punya channel, pasti teman-teman sudah download YouTube Studio ya, karena itu wajib. Di samping kita punya aplikasi YouTube yang umum, kita wajib memiliki yang namanya YouTube Studio ya. Karena di YouTube Studio itu kita bisa melihat perkembangan dari channel kita. Nah, sekarang untuk melihat bagaimana kualitas video kita, bagaimana retensi video kita, rekomendasinya seperti apa yang kurang pada video kita, bisa kita lihat di YouTube Studio. Ada beberapa hal ya penyebab kenapa channel kita itu sepi penonton. Yang pertama, masalah judul. Jadi untuk judul, sebenarnya kalau untuk judul ya teman-teman, untuk video itu kita harus memikirkan yang namanya judul, karena judul itu sangat sensitif untuk perkembangan video kita. Kalau kita salah membuat judul, bisa-bisa video kita tidak dilirik oleh penonton. Kenapa? Karena ketika video kita lewat di beranda para penonton, kalau judul kita itu bahasanya hanya datar, tentunya penonton tidak akan penasaran apa dari isi video kita. Jadi coba usahakan cari video-video yang satu tema dengan channel-channel teman-teman. Cari videonya yang mendapat penayangan yang lebih tinggi, yang viral, yang banyak penontonnya. Nah, contoh judulnya seperti apa? Seperti apa mereka membuat judul? Jadi membuat judul itu tidak bisa asal-asalan ya. Harus dipikirkan judul untuk video kita itu, supaya video kita itu ditonton oleh para penonton. Nah, setelah judul, hal yang wajib pada sebuah video itu adalah thumbnail. Teman-teman tahu thumbnail? Mungkin teman-teman sudah tahu thumbnail ya. Apa itu thumbnail? Yaitu background yang ada pada video kita. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ketika teman-teman scroll beranda YouTube, pasti teman-teman melihat tampilan thumbnailnya. Di sana ada tulisan judulnya, ada gambar, ada tulisan, dan berwarna-warni ya. Nah, sekarang thumbnail itu wajib. Tidak ada alasan teman-teman tidak membuat thumbnail. Tidak ada alasan teman-teman tidak bisa membuat thumbnail. Membuat thumbnail itu mudah ya. Banyak. Teman-teman di aplikasi Capcut pun teman-teman bisa membuat thumbnail. Buat thumbnail di aplikasi Capcut, screenshot, lalu teman-teman masuk ke YouTube Studio, pilih pada bagian thumbnail, lalu masukkan screenshot itu tadi dan atur posisinya pas di gambar thumbnail teman-teman itu tadi. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi Pixel Lab. Mungkin teman-teman sekarang saya yakin pasti untuk membuat thumbnail menggunakan aplikasi Pixel Lab. Tapi untuk lebih mudahnya, ketika kita ngedit video, kita langsung bisa ngedit thumbnailnya di Capcut. Kalau buat teman-teman yang ngedit videonya menggunakan Capcut, jadi kita tidak perlu keluar aplikasi lain, cukup langsung di Capcut saja. Nah, jadi thumbnail itu wajib, tidak ada alasan teman-teman tidak membuat thumbnail. Nah, di sini YouTube menjelaskan thumbnail membantu menarik perhatian penonton. Jadi thumbnail adalah hal yang bisa membuat bagaimana supaya video teman-teman itu ditonton oleh penonton. Jika video teman-teman itu tidak ada thumbnailnya, tentunya penonton tidak tahu apa isi video teman-teman. Kalau hanya berdasarkan judul, ya mungkin belum pas ya, belum menguatkan penonton untuk menonton video kita. Dan juga di sini YouTube menjelaskan bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus. Nah, di sini thumbnail berubah ukurannya sesuai perangkat. Jadi gunakan gambar dan teks beresolusi tinggi. Jadi di sini gunakan gambar dan teks yang beresolusi tinggi. Artinya jangan menggunakan gambar untuk thumbnail itu yang blur ya. Jadi jangan gunakan gambar yang blur, dan untuk tulisannya sebisa mungkin janganlah menggunakan bahasa atau huruf-huruf yang
bergaya-gaya, yang bermodel-model. Cukup dengan huruf kapital biasa saja supaya lebih mudah dibaca. Dan ingat, warnanya juga harus lebih terang. Intinya jangan menggunakan gambar yang blur ya, teman-teman. Nah, dan lagi di sini jelaskan tampil beda saat bersebelahan dengan thumbnail lain. Nah, jadi bukan mencontoh thumbnail orang lain ya, tapi bagaimana kita membuat thumbnail itu bisa berbeda dari thumbnail orang lain. Jadi ketika thumbnail kita itu bersanding dengan thumbnail channel-channel yang besar, bagaimana supaya thumbnail kita itu lebih menarik daripada thumbnail channel-channel yang sudah memiliki rating video yang tinggi, penonton yang tinggi. Nah, jadi karena itulah yang harus kita saingi. Karena ketika video kita masih di bawah atau ratingnya masih di bawah video-video yang sudah viral, tentunya rekomendasi untuk video kita pasti akan tertutup oleh video-video yang sudah viral tersebut. Jadi bagaimana supaya thumbnail kita itu menarik sehingga orang malah lebih mengklik thumbnail kita ketimbang thumbnail video yang sudah viral tersebut. Nah, sekarang lanjut. Selalu ingat untuk temukan gaya Anda. Warna, wajah karakter, dan gaya font yang familiar membantu penonton kembali ke channel Anda. Jadi kita harus punya ciri khas tersendiri. Apa warna thumbnail kita? Merah kah? Biru kah? Dan bagaimana gaya tulisan kita? Dan juga kalaupun berupa ada gambar atau foto orangnya seperti apa? Perempuan, laki-laki, atau foto kita sendiri. Jadi seperti itu. Lanjut. Jaga agar tetap simpel. Warna dan desain yang mencolok memang menarik, tetapi jika terlalu banyak bisa membuat kewalahan. Nah, warna dan desain yang mencolok memang menarik, tapi jika terlalu banyak atau berlebihan, mungkin tulisannya, hurufnya bergaya-gaya kita gunakan, maka itu akan membuat orang kewalahan untuk membaca. Ini apa ya bacaannya, apa sih maksud dari thumbnail ini, dan juga jangan terlalu banyak menempel-nempelkan gambar sehingga sulit untuk dibaca. Sekarang kita lanjut. Sesuaikan dengan penonton. Buat desain yang cocok dengan preferensi penonton dan karakter channel Anda. Nah, jadi ini tergantung dari pilihan teman-teman sendiri lagi. Kalau vlog, bagaimana channel vlog itu thumbnailnya? Baru kita contoh channel-channel yang satu tema dengan channel kita. Bagaimana sih orang tersebut membuat thumbnailnya? Kalau channel masakan, bagaimana pula bentuknya, susunan gambarnya, atau bahasa atau kata-katanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, itulah salah satu kenapa, sebenarnya bukan salah satu ya, kunci dasar sebenarnya kenapa video kita itu tidak ditonton, ya itu tadi. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya mengupload video. Hanya sekedar upload lalu dibiarkan. Tidak tahu syarat-syarat rekomendasi itu seperti apa. Sedangkan syarat rekomendasi itu yaitu tadi. Bagaimana judul yang menarik, bagaimana thumbnail kita bisa diklik oleh penonton, yaitu yang dinamakan rasio klik tayang. Rasio klik tayang itu bagaimana dan sejauh apa penasaran penonton untuk mengklik thumbnail kita. Dan yang ketiga, retensi penonton. Nah, retensi penonton maksudnya ketika orang sudah mengklik thumbnail kita dan masuk kepada video kita, berapa lama sih orang bertahan menonton video kita? 2 menit, 3 menit, atau menonton sampai habis. Nah, ketika yang 3 itu sudah terpenuhi, judul menarik, thumbnail diklik oleh penonton, dan penonton juga betah menonton video kita, maka disitulah rekomendasi video kita akan lebih besar dan ditonton oleh penonton. Jadi itulah kunci utamanya. Kalau masalah yang lain, masalah video bagus, sebagus apapun video teman-teman, kalau teman-teman tidak memilih judul yang tepat atau thumbnail yang pas, tentunya juga tidak akan ditonton dan diklik oleh penonton. Jadi buat teman-teman, coba rubah dari sekarang, pelajari dari sekarang, lihat YouTube studionya. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.